Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah awal tahun, Jumat 1 Januari 2021. Di tahun yang baru ini, kita mau ada di hadirat Tuhan. Dalam persiapan, telah banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Haleluya. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Telah banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Banyak yang Kau perbuat bagi kami. di dalam Haleluya. kasih-Mu sempurna, nyata Nyata dalam hidup. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Oh. Sungguh besar setiamu.
besar setiamu, nyata nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. sungguh besar setiamu Tuhan, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata Tiada kata yang bisa
tahun yang baru ini kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, dan kami mau berkatakan, dan kami mau bertindak di tahun ini Tuhan. Biarlah kami ada di hadirat. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami akan mulaikan ibadah awal tahun ini. Di hari pertama, di sesi yang kedua ini Tuhan. Baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menjamah kami, menjamah setiap hati kami. Biarlah ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan keluarga kami. Kami akan mulaikan ibadah awal tahun ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan sebab Kau besar. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Baik yang ada di rumah dan di tempat ini, di gedung gereja ini. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Di tahun yang baru ini, tiada terukur besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yes. Tiada terukur besar kasih setia
setiamu besar selamanya. Oh hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh tiada terhitung besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tak pernah aku ragu, ada aku ragu. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan. Bapak Pendeta Mudami di bawah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau yang baik. Saat tiba kami umat-Mu akan meletakkan persembahan. Yang pertama, diberkatilah kami semua yang memberi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu dan kami akan memberi persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu
tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai dibelah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. serahkan diri, Serahkan diri genapi karyamu. haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Allah. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Allah sebentar kami akan dengar. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Haleluya, haleluya. Pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih pertolongan Tuhan nyata. Kami boleh memasuki tahun 2021 di hari yang pertama. Kami bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kami selama tahun 2020. Kami percaya dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun, Immanuel, Allah beserta kami. Dan kami mau melihat mujizat demi mujizat di tahun ini. Karena kami percaya dan kami mau katakan kami mau bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan beri bagi kami. Sebab Allah hanya oleh iman kami diselamatkan dan disembuhkan. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan dan menyembuhkan kami. Untuk kami melaksanakan segala aktivitas di tahun ini. Itulah sebabnya kami mau dengar kebenaran firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Roh Allah memberi kami pengertian untuk kami terima kebenaran firman Allah. Kami jalani demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan yang punya firman. Hamba-Mu sudah siap memperdengarkan firman Allah. Semuanya kami siap mendengar firman Allah, baik di gedung gereja ini sesi yang kedua, bahkan yang ada di rumah masing-masing sidang jemaat, dan siapa saja yang turut serta beribadah bersama kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Selamat jumpa dengan saya Pendeta Vicky Mawuntu dalam rangka ibadah awal tahun tanggal 1 Januari tahun 2021. Bersama kami Gereja Sidang Pentakosta Indonesia Jemaat Philadelphia. Saat ini adalah ibadah sesi yang kedua. Terima kasih kehadiran anggota jemaat dari Rayon Anugerah dan Rayon Narwasu ya hari ini. Puji Tuhan. Kita sudah beri puji dan sembah hanya bagi Tuhan. Mari kita siap dilawati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Pagi hari ini saya akan beri tema Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, ini adalah perkataan Yesus kepada seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini dahsyat. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat ini menunjukkan ya, Yesus yang menyelamatkan hanya oleh iman, percaya. Sebentar kita akan perhatikan percaya. Kemudian pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itulah sebabnya saya beri tema Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Di tahun 2021 ini kita angkat ayat ini menjadi tema. Di tahun 2021 Jemaat Philadelphia dengan tema iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Sebab Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu, haleluya, telah menyelamatkan, bukan akan, telah menyelamatkan. Sebentar kita akan dengar hal itu.
Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Jadi tema kita iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Ada subtema, percaya, berkatakan, dan bertindak. Di tahun 2020 tema kita bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Subtema percaya dan katakan, mujizat besar pasti terjadi. Ini tahun bukan hanya percaya dan katakan, tetapi bertindak. Sehingga di tahun 2021 ini adalah tahun mujizat semakin besar. Haleluya. Mujizat semakin besar. Kita beri pujian bagi Tuhan kita. Wow. Karena kita percaya, kita ucapkan dan bertindak. Seperti siapa? Perhatikan ya. Berikutnya. Ini ayat ini adalah satu perikop. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sebentar kita lihat luar biasa. Ini perempuan ini dia gagal untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi ada satu nama yang menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan tapi menyelamatkannya. Oh haleluya. Kita lihat dari sisi apa yang diperbuat Yesus. Kalau tadi pagi kita lihat dari sisi yang Arfiko Theophilus mau khotbahkan, dari sisi respons kita, apa yang kita lakukan karena Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan, apa yang harus kita lakukan. Tapi di saat ini kita akan dengar apa yang Tuhan lakukan. Haleluya. Dahsyat sekali apa yang Tuhan perbuat, apa yang diperbuat Yesus sehingga terjadi keselamatan dan kesembuhan. Ini perlu diketahui, perlu didengar oleh setiap orang, generasi datang pada generasi, mendengar perbuatan Yesus yang ajaib. Amin. Wow, ada tujuan supaya setiap orang mendengar firman Allah. Wow, apa saja yang Tuhan Yesus kerjakan, dan Yesus memberitakan firman Tuhan, pemberitaan tentang Yesus, perbuatan tentang Yesus yang ajaib, perlu semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, siapa saja perlu mendengar firman Allah tentang apa? Perbuatan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Ini yang perlu diperdengarkan. Setiap pribadi siapa saja perlu mendengar perbuatan Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Bagaimana supaya bisa terjadi? Bagaimana supaya orang-orang di berbagai tempat bisa dengar berita ini? Ya, dua hal saja. Kalau tadi sesi pertama 3 hal. Karena itu respons dari orang yang mendengar mengenai Yesus. Ini ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Yesus melakukan perbuatan yang ajaib. Ini. Di berbagai tempat Yesus berada, ada saja keajaiban terjadi. Baik pribadi, baik setiap keluarga, di satu lokasi, di mana saja. Wow, di mana ada Yesus, terjadi suatu perubahan yang hebat, perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, pasal sebelumnya di pasal 4 ada angin ribut diredahkan. Ya, para murid pada ketakutan. Ya, badai yang bisa mendenggelamkan mereka. Tetapi Yesus ada, di mana Yesus ada bersama mereka. Wow, tenanglah badai itu. Siapa yang bisa membuat tenang ini badai? Ya, hanya satu nama Yesus. Kemudian Yesus telah mengusir roh-roh jahat, orang garasa. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan, ya, memenahan dia. Dia bisa lepaskan. Atau ada rantai yang belum bisa diputuskan. Tetapi ketika dia jumpa Yesus, wow, mujizat besar terjadi. Mujizat besar terjadi. Wow, karena perbuatan Tuhan kita. Bersyukur Anda telah boleh menerima Yesus. Tidak sia-sia. Peribadatan kita tidak sia-sia.
Iman kita kepada Yesus tidak sia-sia disebabkan karena apa? Dia yang menyelamatkan kita dan sudah menyelesaikan misi penyelamatan di atas kayu salib. Mati bagi dosa, dia hidup. Iman kita tidak sia-sia karena Yesus yang menyelamatkan adalah Yesus yang hidup. Kita beri pujian bagi Yesus Tuhan kita. Dahsyat. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengar kebenaran firman. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendapatkan mujizat. Ada dua sisi dari apa yang Yesus lakukan. Orang berbondong-bondong. Banyak orang. Cuma dua. Mau lihat dan alami mujizat. Dan kemudian dengar firman. Haleluya. Markus 5:21 dan 5:24. Banyak orang yang ikut Yesus. Sampai hari-hari ini bangsa-bangsa dilanda dengan satu berita keselamatan hanya melalui satu nama yang menyelamatkan, nama Yesus. Wow, lebih banyak orang yang bisa datang kepada Yesus. Di hari-hari ini suatu kebangunan rohani yang sementara terjadi di Tiongkok, saudara. Wow, luar biasa. Lebih banyak orang yang percaya Yesus karena perbuatan Yesus melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja. Banyak orang yang diselamatkan dan mujizat demi mujizat bisa terjadi. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ada di kerumunan banyak orang. Ya, dia berusaha untuk datang kepada Yesus. Disebabkan karena dia sudah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib, dokter. Ya, pada zaman itu dia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Di ayat yang di ayat 26, saudara-saudara Tuhan, ternyata ini perempuan yang 12 tahun pendarahan ini sakit. Orang kaya, saudara. Bayangkan saja, mau biaya orang sakit 1 tahun saja, berapa uangnya? Ya kan? Berapa uangnya? Ya, 1 hari saja di rumah sakit, berapa uangnya? 2 hari, 1 minggu. Wow, bertahun-tahun sampai uangnya habis, uang tidak bisa menolong perempuan. Ketika seseorang tidak ada yang bisa menolong, ada seorang penolong yang dahsyat dan ajaib, ya, yang hebat. Ya. Semakin parah ini perempuan ini, semakin memburuk. Itulah sebabnya, karena dia semakin buruk keadaannya yang luar biasa. Dia punya iman. Di tengah orang banyak, ini perempuan berusaha untuk mendekat Yesus. Mengapa dia mau mendekat Yesus? Karena dia sudah dengar berita Yesus melakukan perbuatan yang ajaib. Setiap persoalan pribadi, keluarga, desa, kota, bangsa perlu mendengar berita tentang Yesus. Kegagalan di mana-mana. Ekonomi mulai ambruk. 12 tahun habislah sudah. Pandemi COVID-19 berapa tahun? Ada yang mengatakan di bulan Desember kita mau merayakan hari ulang tahun. Rayakan ulang tahun apa ini? COVID-19 ulang tahun kedua. Kan mana ini orang-orang ini mau adakan perayaan katanya. Ya, berapa? 1 tahun, baru 1 tahun bukan kedua. 1 tahun saudara, ekonomi mulai morak-marik. Iya kan? Belum 12 tahun ini. Iya kan? Tapi kita perlu percaya, kita perlu perkatakan, bertindak. Ada waktu Tuhan dan yang tidak terlambat Tuhan pasti menolong. Ketika setiap pribadi, keluarga, desa, kota dan bangsa-bangsa
perlu mendengar apa yang Tuhan sementara lakukan sekarang ini. Haleluya, kita beri pujian bagi Tuhan. Dia mendekati Yesus dari belakang. Dari belakang. Dan dia mulai menjamah jubah Yesus. Dia mulai menjamah jubah Yesus. Ini ada gambar bagaimana dia dari belakang, dari banyak orang. Tentunya dia sebenarnya sudah lemah. Ada pendarahan. Di mata masyarakat pada waktu itu dia mendapatkan penyakit yang kotor, yang tidak layak lagi sebetulnya dia mau mendekati Yesus yang kudus, Yesus yang maha kudus, sebenarnya tidak layak. Banyak orang merasakan saya tidak layak dekat Tuhan. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak Gembala, saya mau berhenti dulu mabuk. Saya berhenti dulu bakugel, baru saya ke gereja. Saya tidak layak. Ada berita baik. Sementara engkau merasa tidak layak. Ambil contoh kepada perempuan ini. Sebenarnya dia tidak layak, tetapi dengan iman, haleluya, dia mendekati Yesus. Firman Allah berkata, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, orang yang sakit. Haleluya. Dia datang bukan orang benar, tetapi orang yang berdosa. Kita beri pujian bagi Tuhan kita. Apa yang Yesus perbuat, dia mau melakukan perbuatan yang ajaib bagi orang yang berdosa, bagi orang yang sakit. Terjadi mujizat. Ayat 28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah, ada tindakan. Tadinya dia percaya. Dia dengar berita perbuatan Yesus yang ajaib. Firman Allah berkata, iman timbul daripada pendengaran kebenaran firman. Oleh sebabnya, saya katakan bagi kita semuanya, jemaat Tuhan, bagi siapa saja, mari kita banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Perbuatan-perbuatan Yesus sampai saat ini, bagaimana Roh Allah bekerja dengan dahsyat dengan satu nama ini, nama Yesus. Haleluya. Kita perlu memiliki iman dari pendengaran. Dan kita perkatakan, asalku jamah saja. Perkatakan, asalku jamah saja. Saya percaya dan saya ucapkan dan bertindak. Jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Kita beri pujian bagi Tuhan. Apa yang menjadi persoalan masalah pribadi kita, keluarga kita di tahun 2020, saat ini adalah waktu yang tepat kita imani. Ada yang sakit tubuh, mental, sakit keuangan, apa saja, percaya. Dan engkau katakan, saya percaya, saya katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan mampu melakukan perbuatan ajaib dalam pribadiku, keluargaku pasti dipulihkan, ekonomiku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan. Saya sehat, Yesus, haleluya. Dan saya bertindak, haleluya. Mujizat besar terjadi. Ayat 29, seketika juga berhentilah pendarahannya. Artinya apa? Mujizat terjadi, berhenti. Haleluya. Berhenti dari rasa sakit. Kalau Anda yang sementara dengar firman Allah pada pagi hari ini, sementara engkau rasakan mungkin sakit, katakan, saya percaya, saya katakan, berhentilah penyakit ini. Saya mau berjalan, saya mau bersorak, saya mau memuliakan Tuhan. Kalau keluargamu di ujung kehancuran, percaya, katakan, kami akan dipulihkan. Saya percaya dipulihkan rumah tangga kami. Dan bertindak memaafkan, lepaskan pengampunan. Amin. Bertindaklah. Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Kita perlu katakan di awal tahun. Saya katakan, berhentilah segala gangguan penyakit dalam diriku.
Bisa percaya? Berhentilah segala gangguan-gangguan apa saja dalam rumah tangga. Haleluya. Berhentilah segala hal-hal yang merusak perekonomian bangsa kami. Berhenti. Haleluya. Segala hal-hal yang merusak di dalam persekutuan desa, kota, dan bangsa ini. Berhenti. Dalam nama Yesus. Beri pujian bagi Tuhan. Mujizat besar semakin terjadi, semakin besar di tahun 2021. Kita perlu percaya, kita perlu ucapkan, dan kita perlu bertindak. Tuhan bekerja. Ini gambar. Ini perempuan ketika berhenti pendarahannya. Dia pada heran. Ya. Pada awalnya dia senang sekali, saudaraku dalam Tuhan, karena pendarahannya dia sudah berhenti. Tetapi kalau kita lihat sebentar hal itu, kita dulu mau menyanyi, aku percaya ada mujizat. Bapak Yohan ini sangat membantu sekali. Berhentilah dari segala yang mengganggu pikiranmu, ya, mengganggu keluargamu, mengganggu perekonomian, mengganggu apa saja pekerjaan. Berhenti. Wow, luar biasa. Mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara sekalian kau kerjakan dalam pribadi, keluarga, dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada dan tetap ada. Bukanlah andalan kita. 12 tahun perempuan ini mengandalkan medis, mengandalkan uangnya, tetapi ternyata hanya Yesus Tuhan yang menjadi andalan. Silakan. Aku percaya ada mujizat. Percaya Tuhan dahsyat. Oh, perbuatan ajaib perlu didengar karena Tuhan mengerjakan. Aku, Bapak Yohan, percaya ada mujizat. Berbagai tempat di mana saja kita ada di tahun 2021, ketika kita tidak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Bukan hanya untuk perempuan 12 tahun, tetapi untuk pribadi kita. Tuhan mau berbuat mujizatnya, karena Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Oh, haleluya. Ada respons. Ini perempuan pada ketakutan, saudaraku dalam Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Siapa? Wow, pada ketakutan. Padahal sudah sembuh. Tetapi belum ada suatu kepastian iman.
Dia sudah merasa berhenti dari pendarahan, tetapi berhenti ini penyakit yang dia sudah rasakan sudah tidak ada dirasakan lagi. Perlu suatu keyakinan yang pasti. Mari kita lihat. Ada respons. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui. Dan ia tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tersungkur. Kita perlu tersungkur di kaki Tuhan. Ketika masalah pribadi keluarga kita selesai, kita perlu tersungkur. Datang di kaki Tuhan. Kita patut bersyukur. Mengatakan dengan tulus segala yang apa kita perbuat mungkin menyakiti Tuhan, ada pelanggaran, ada kesalahan, dosa di tahun 2020. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2021, kita tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika setiap keluarga, setiap desa, kota di bangsa ini, kalau mau tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan diri di hadirat Allah, perbuatan Tuhan semakin ajaib. Allah di tempat mati ada di hati yang rendah. Amin. Ternyata perempuan ini adalah perempuan yang suka ada kerendahan hati. Sikap hati ini yang perlu kita miliki di tahun 2021. Ini dia. Tadinya dia mau menjamah dari belakang, tetapi ketika dia dipulihkan, ketika dia merasa dia sudah sehat, dia datang di hadirat Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya mengajak untuk setiap pribadi keluarga kita, apapun persoalan masalahmu, percaya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Percaya dan katakan, bertindaklah tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil banyak waktu di tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu. Tidak perlu kita takut ada di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi pribadi keluarga. Amin. Wow, tidak ada perkara kita ada di hadirat Allah. Poin yang kedua, Yesus memberi statement. Ketika dia tersungkur, ketika pribadi keluarga kita, Indonesia tersungkur di kaki Tuhan, ada statement, ada pernyataan dari Sang Juru Selamat, dari Yesus Raja segala raja, dari firman adalah Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beri pujian bagi Tuhan. Beri pujian bagi Tuhan. Menyelamatkan dari sakit, menyelamatkan dari bahaya, menyelamatkan dari ekonomimu, selamat engkau dari api neraka. Haleluya, haleluya, selamat, selamat, selamat. Jadi doa kita, Indonesia diselamatkan Tuhan, bangsa-bangsa diselamatkan Tuhan. Ada di hati Tuhan seorang pun tidak binasa, saudara. Itulah sebabnya Injil perlu diberitakan. Perbuatan keajaiban dan kedahsyatan, mukjizat besar keselamatan perlu disampaikan. Hai anakku, imanmu telah sudah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah, yakinlah kau, yakinlah penyakit yang mengganggumu di tahun 2020 selesai. Haleluya. Sembuh.
Katakan, sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, saya percaya, saya ucapkan, saya sembuh, saya berjalan, saya bertindak, saya bersorak, saya memuji Tuhan. Saya mau datang ada di hadirat Allah. Iblis engkau setan tidak bisa mengambil keuntungan. Engkau tidak bisa menakut-nakuti setiap anak Tuhan orang percaya. Karena ada roh keberanian yang Tuhan beri bagi kita. Wow, perempuan itu sangat bersuka cita. Ini gambarnya, bisa lihat. Yang ada di gedung gereja bisa lihat gambarnya itu. Perempuan itu sangat bersuka cita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Yesus. Tuhan kita beri pujian, kita beri pengagungan. Haleluya, terimalah sukacita Tuhan di awal tahun. Saya katakan untuk jemaat Philadelphia, terimalah sukacita Tuhan di awal tahun. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kitab Nehemia mengatakan sukacitaku adalah kekuatan untuk kita melaksanakan apa saja di tahun 2021. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Keselamatan hanya kasih karunia, hanya oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hanya oleh darahnya dunia ini ditebus. Yesus telah menanggung segala dosa, kutuk, penyakit dan di tubuhnya di atas kayu salib. Apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Terjadi mujizat. Kesembuhan rohani dan kesembuhan tubuh. Kuasa Yesus terlebih besar dari dosa. Haleluya. Rasa keselamatan yang Yesus lebih kerjakan lebih besar dari dosa. Itu berdasarkan kasih. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa. Kasih Allah lebih besar dari dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dari segala macam penyakit. Kesimpulannya, keselamatan kesembuhan terjadi ketika Yesus memberitakan firman dan menyembuhkan. Ya, Yesus telah melaksanakan misi penyelamatan di kayu salib. Itu untuk keselamatan. Siapa yang mau dengar firman Allah, yang mau menerima kesembuhan? Di antara kita, siapa di antara kita yang mau suka terus dengar berita firman? Di tahun 2021 ini, marilah kita, telinga kita lebih banyak dengar berita firman Tuhan. Berita baik. Amin. Dan kita akan menerima mujizat demi mujizat. Yesus memberi statement, imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan. Siapa di antara kita yang mau menerima hal ini, kita akan jalani pesan firman Allah. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pesan firman Allah di tahun 2021 ini, di awal tahun. Iman kita menyelamatkan kita, pribadi, keluarga, di pekerjaan, keluar masuk rumahmu, apa saja tugas dan kerjamu. Imanlah kepada Yesus yang menyelamatkanmu. Amin. Pergilah, bekerjalah, beraktivitaslah di tahun 2021 ini. Pergi, sebab iman telah menyelamatkan dan sembuh. Ada gangguan penyakit atau ini, sembuh, sembuh. Amin. Ini pesan firman. Kita akan nyanyi pujian. Kuasamu terlebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar dari 12 tahun sakit. Kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona sudah 1 tahun. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala persoalan keluarga, pribadi. Kembali Bapak Yuan lagi. Haleluya. Ya, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pribadi, keluarga, penyakit, Tak pernah ekonomi. terlambat janji 12 tahun rasanya terlambat, tapi tidak pernah terlambat. menolong Tidak pernah terlambat. Tuhan hidupku. menolong Bapak Yuan. Tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Terlambat Tuhan menolong pribadi saya. Hanya Kau Tuhan Ini penolong. hanya Engkau Tuhan penolong. Para tabib tidak mampu menolong perempuan tadi. Yang Uang selalu menolong. setia bersama. Oh, di tahun 2021 biarlah kita mengalami Tuhan setia bersama kita.
Kasih-Mu Kita alami yang kasih Tuhan. sanggup Mengubahkan dari sakit sembuh, kehidupan, dari keluarga yang berantakan menjadi baik. sungguh Percaya. Dari ekonomi yang marit menjadi diberkati. Oh, kita berserah. ku Kita perlu percaya kuasa-Mu terlebih besar. Dahsyat Tuhan kita. Tuhanku terlebih besar. Bangsa Indonesia, masalah Tak bangsa-bangsa. pernah terlambat, Yesus, janji tidak terlambat. ya Tuhan menolong hidupku. Tolonglah kami Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu terlebih Terjadi, besar. dialami. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, Bapak Ibu, janji-Mu ya tidak Tuhan terlambat. Pasti menolong hidupku. Ku percaya. Percaya, Bapak. Imanmu percaya Kau bekerja. Imanmu Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Terjadi dalam hidup pribadi kita, keluarga kita. Ku Kebaikan. percaya. Percaya saudara, percaya. Imanilah, imanlah. Imani, percaya. Kau bekerja. Tuhan masih bekerja. Sementara Tuhan bekerja, haleluya. Mendatangkan Sementara Tuhan bekerja di dalam pribadi hati nurani. Rasakan jemaat Tuhan. mendatangkan Rasakan jemaat. Dalam alam supranatural, dalam alam roh Allah bekerja. Kuasa-Mu terlebih Ia rawani besar. roh Allah sementara bekerja. Pengurapan Roh Kudus sementara terjadi. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku di gedung gereja, di rumah-rumah, siapa saja alami, rasakan. Tuhan menolong hidup. Dia sangat mengasihimu. Siapa Kuasa-Mu terlebih Tuhan mengasihi. Kuasanya besar. Tuhan Dia mau kita selamat. lebih Tuhan inginkan kita sehat-sehat. tak pernah Tuhan inginkan kita bahagia dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan. Tuhan pulihkan hidup. Terjadilah pemulihan di keluarga dan bangsa Indonesia. Tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan. 12 tahun itu bukan terlambat di mata Tuhan. Tidak terlambat. Siapa engkau di hadirat mata Tuhan sementara perhatikan. Tuhan mau lakukan pelayanan pekerjaan yang damai. Tuhan mau bekerja dalam pribadi, keluarga, pekerjaanmu. Haleluya. 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 Kami perlu perkatakan berhenti setiap gangguan-gangguan pribadi, keluarga, Indonesia, segala macam gangguan berhenti. Haleluya. Kami mau ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang tersyukur di kami. Buka mata rohani kami melihat perbuatan Tuhan ajaib. Buka pendengaran rohani kami mendengar. Tuhan berkata kepada kami, hai anak, imanmu menyelamatkan engkau. Sembuhlah. Pergilah engkau dan sembuhlah.
Gila kita di tahun 2021 kita berkarya. Sehat semua. Indonesia disehatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pemerintah kami, presiden kami ditolong Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan. Tidak pernah terlambat. Tuhan tolong Indonesia. Tolong presiden kami. Pemerintah kami sampai dekat dengan rakyat. Tuhan menolong semua. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Allah sementara bekerja dalam pribadi masing-masing kami di ibadah sesi kedua ini. Roh Allah sementara menjamah kami. Tuhan sementara bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan kami adalah Tuhan baik. Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Hamba katakan dalam nama Yesus di tahun 2021. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudaraku dalam Yesus, setiap orang Kristen, siapapun dia, pasti akan mengalami keselamatan. Pasti. Iman keselamatan dari Yesus itu hal yang pasti. Dan kesembuhan. Ketika mendengar berita baik tentang Yesus, percaya, berkatakan, bertindaklah berdasarkan firman Allah, serta tersungkur di depan Yesus, suatu tanda syukur kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kita lanjut dengan perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Siapa yang tahu lagi itu? Siapa yang tahu? Tolong di hidupku Kau berikan. Maka Tuhan di darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Jangan hilang harap. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Kau segalanya. Yesus Kau segalanya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Pelayan kerja Tuhan, Karena salib-Mu pelayan perjamuan 4 orang. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengikuti perjamuan kudus mengingat
perbuatan Tuhan yang ajaib, yang menyelamatkan kami di atas kayu salib dengan menyerahkan tubuhmu, darahmu untuk menebus dosa kami, kutuk dan penyakit, demi keselamatan tubuh jiwa roh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan terus pujian tadi, karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Amin. ku hidup, Oh haleluya. karena salibmu ku menang. Kita hidup karena kasih karunia, kita bisa Engkau menang yang dari segala masalah, persoalan, penyakit apa saja. sanggup Yesus sanggup. melakukan Yesus sanggup melakukan. mujizat. Yesus sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, Amin. karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Sejumpa kita berdiri. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Haleluya. mujizat-Mu di hidupku. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah untuk mengawali di tahun 2021. Kami awali dengan firman di hadirat Allah dan menyatu dengan tubuh dan darah. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, semua sudah mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Apa artinya ini? Roti pada tangan kami. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, kita pecahkan. Dan berkata, apa yang Yesus katakan, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Kita imani bahwa roti ini menjadi tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat bahwa Yesus telah menyerahkan tubuhnya. Kalau dia tidak menyerahkan, tidak seorang pun yang bisa tangkap. Tapi justru dia menyerahkan, melaksanakan misi penyelamatan. Dia memberi diri, dia bisa ditangkap, dan dia mengalami penganiayaan,
penderitaan, sakit penyakit ditimpahkan kepada tubuhnya. Ada yang sakit, kita menerima kesembuhan, kesehatan. Haleluya. Firman Allah berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita bersatu dengan tubuh Yesus. Kita sebagai anggota tubuh Tuhan, kita menjadi satu. Di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, mari kita makan. Terima kasih Yesus. Kami sudah disembuhkan. Kami menerima dengan iman kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Mari kita angkat air anggur. Demikian juga ia mengambil cawan, semua sudah ambil. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perjanjian baru, perjanjian keselamatan, dimeteraikan, disahkan hanya darah Yesus. Kita bangga punya Yesus. Dengan darahnya memeteraikan pribadi kita, sah, kita diselamatkan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali, kapan saja kita lakukan ini, kita terima, menyatu dengan darahnya, kita ingat akan kasih Tuhan. Bukti kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum dengan iman. Terima kasih. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh darah Yesus yang membenarkan kami. Darah Yesus yang menyucikan kami. Terima kasih. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah diselamatkan. Oleh iman kami selamatkan dan disembuhkan. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya, kami katakan, dan kami mau bertindak dengan iman. Mujizat semakin besar kami pasti alami. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah ikut perjamuan diberi mandat oleh Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita melaksanakan misi pemberitaan tentang Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita, dan Dia hidup bangkit. Iman kita tidak sia-sia, tetapi iman kita iman yang hidup. Terima kasih. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya mengundang WL Singers untuk maju ke depan. Kita nyanyi pujian Jiwaku Merindukan. Jiwaku, tahu lagu itu? Allah yang hidup. Bila jiwa kita tetap merindukan Dia di tahun 2021. Mau kita ganti saja, silakan. Dari WL Singer silakan.
Segala pujian Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, oh, segala pujian, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan. Segala pujian hormat hanya bagimu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami memuliakan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu yang sudah membawakan firman, kami percaya Tuhan, kalau wanita yang 12 tahun yang mengalami perdarahan, Haleluya. Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, apa yang kami alami pada saat ini juga, ketika kami percaya dan bertindak bahwa Yesus sanggup untuk membuat segala penyakit dilalukan. Oleh sebab itu dengan iman percaya kami juga, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah dengan sukacita kami akan memberikan dan memberkati semua jemaat-Mu yang pada saat ini akan memberi dengan segala sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persembahan dijalankan. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi nafsuku tak akan ragu, tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Selagi nafsuku tak akan terjatuh, tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas nama gembala dan jemaat menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati di tahun yang baru ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari. Kau Tuhan yang selamatkan. Haleluya. Oh, Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang Kau pulih. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan.
kasih. Kasih Tuhan, kasih menyelamatkan. Segala hormat kemuliaan bagi di tahun 2021, biarlah kami tersungkur di kaki Tuhan, menyembah. Mujizat semakin besar pasti kami alami. Kita angkat kedua belah tangan kita. Ketika kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Bapa, inilah anak-anak-Mu. Berkatilah kami dengan kelimpahan menurut ukuran iman yang Tuhan karuniakan, untuk kami nikmati di tahun 2021. Segala penyakit bernama tidak bernama tidak bisa menimpa kami. Lepaskan kami dari segala malapetaka. Tuhan, sinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia semakin melimpah. Semakin melimpah dari awal sampai akhir tahun. Kami percaya Tuhan, hadapkan wajah-Mu yang penuh belas kasih, penuh kemurahan. Berilah damai di hati kami untuk kami beraktivitas. Berkuasalah damai sejahtera Allah hati dan pikiran kami. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa di surga di bumi, yaitu nama Yesus. Immanuel, Allah yang menyertai kami dari awal sampai akhir tahun. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Yesus pasti datang. Mau datang kembali. Terima kasih. Yesus mau datang kembali. Pasti Engkau datang kembali. Kami amin. Tuhan berkati kehadiran kita dan jemaat yang ada di rumah masing-masing, dan siapa saja yang telah mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan berkati semua. Dari kami, keluarga Gembala, keluarga Pendeta Mawuntu Lumental, mengucapkan selamat tahun baru tahun 2020. Haleluya. Kami keluarga besar Jemaat Philadelphia JSPDI, Jemaat Philadelphia THTC Malalayang Sutu Barat, wilayah Manado, JSPDI Philadelphia mengucapkan selamat tahun baru bagi siapa saja. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.